Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi sama agenda touring kita. Ini sebenarnya dadakan banget ya, nggak sempet direncanain, tiba-tiba aja pengen touring karena liburnya lumayan panjang, ada 4 hari. Dan anak-anak milih nggak camping, jadi kita putusin untuk tiba-tiba touring. Rutenya juga nggak terlalu jauh ya, masih di Jawa Tengah, jadi bisa ditempuh dalam waktu 9 jam aja. Kemana yo? Kita lagi mau ke Dieng Wonosobo nih, tempat yang memang jadi favorit banget untuk liburan, apalagi lagi libur panjang kayak gini. Ke Dieng emang udah beberapa kali ya, tapi kita keseringannya naik mobil nih. Dan baru kali ini kita memutuskan untuk naik motor dan mencoba tanjakan yang fenomenal banget di Krakalan. Jadi pengen tahu banget nih, kira-kira motor kita tuh kuat nanjak apa enggak ya? Jadi untuk teman-teman yang penasaran, ikutin terus video kita sampai habis ya. Siapa tahu semua informasi yang diberikan selama video ini berlangsung bisa membuat teman-teman terbantu dan juga bisa menginspirasi jika ada yang ingin mengadakan perjalanan touring ke Dieng Wonosobo. Untuk rutenya sendiri, kita dari Bekasi ini start jam setengah 6 pagi. Kalau di Bekasi sekarang setengah 6 pagi itu udah terang banget ya, jadi nggak kelihatan. Karena ini juga hari libur, jalanan lumayan cukup lengang, tapi nggak sepi karena masih banyak juga yang beraktivitas. Dan kita juga sempat ketemu sama rider-rider yang lagi touring bareng-bareng nih. Jadi kayaknya cuma kita doang nih yang solo ya. Cuaca pada pagi hari ini alhamdulillah cerah ya teman-teman. Semoga sepanjang perjalanan juga cerah, tapi kita tetap standby jas hujan. Karena di Dieng ini walaupun lagi kemarau, hujannya nggak bisa ditebak, bisa aja tiba-tiba hujan. Jadi tetap bawa jas hujan, standby di jok motor. Rute yang kita lewati hampir sama ya, lewat Pantura seperti touring ke Lombok kemarin. Dan berawal dari Bekasi Utara, terus kita ke Bekasi Timur, sampai ke Tambun, Cibitung, Cikarang, Kerawang, terus Cikampek, Subang, dan sampai ujungnya nanti jalannya kita mentok di Kabupaten Batang untuk menuju ke Diengnya. Karena udah beberapa kali lewat Pantura, jadi makin apal ya nama-nama daerah urutannya nih. Karena yang diboncengin tugasnya apalagi kalau bukan ngeliatin jalanan sama marka-marka jalan. Walaupun supirnya udah dipandu sama Google Map, jadi nggak perlu ngeliatin marka jalan terlalu fokus ya. Tapi tetap ya lama-lama apal gitu setiap yang dilihat. Karena perjalanan pagi tuh lebih menyenangkan gitu. Walaupun sempat ngantuk ya, karena semalam juga tidurnya lumayan cukup larut untuk mempersiapkan touring hari ini. Jadi baru tidur jam 12 malam dan jam 5-nya harus OTW. Jadi benar-benar tidurnya sedikit banget. Wajar lah kalau di jalan ada ngantuk-ngantuk dikit. Dan kayaknya suami kali ini ridingnya santai ya, karena saya merasa nyaman sekali naik motor kali ini. Gak seperti kemarin perjalanan Lombok kayak dikejar-kejar sama Satpol PP nih. Kali ini naik motornya santai banget, jadi saya juga menikmati sekali sepanjang perjalanan, bisa mengabadikan momen dan juga melihat sisi kanan kiri itu tanpa rasa takut ketika merekam. Mungkin sempat pelajaran juga kali ya, karena touring kemarin jalanannya cepet, jadi saya ngerekamnya gak begitu detail. Emang harus gitu ya, harus di ultimatum dulu sebelum perjalanan. Kamu tuh gak boleh ngebut-ngebut, karena saya yang di belakang ngambil gambar lumayan takut gitu, karena anginnya kan kencang, takutnya handphonenya tuh terbang juga. Jangan sampai dia bisa nangis nanti lagi kalau handphonenya terbang. Libur panjang kayak gini di jalur Pantura rasanya aman-aman aja, karena yang macetnya itu ada di tol ya teman-teman. Di jalur Pantura justru sangat aman dan nyaman sekali ketika dilewati. Hanya aja kalau udah menuju ke arah-arah Jawa Tengah ini lumayan banyak truk-truk yang lewat ya, lumayan cukup besar-besar juga. Jadi harus ekstra hati-hati juga dalam mengendarai motor ketika di jalur Pantura. Untuk kontur jalanan sendiri di jalur Pantura sih menurut saya pribadi ini udah
80% jalanannya mulus, walaupun masih ada lubang-lubang di titik-titik tertentu ya, tapi alhamdulillah selama perjalanan ini banyaknya jalanan mulus daripada jalanan rusaknya. Zaman sekarang kalau touring rasanya lebih mudah ya, karena bisa dipandu sama Google Map juga, dan sinyal juga udah ada di mana-mana. Jadi standby kuota aja kalian bakalan dipandu sampai ke tempat tujuan dengan detail, sedetail-detailnya. Jadi nggak perlu khawatir nyasar kayaknya ya. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya nih, kalau lagi riding tuh istirahatnya berapa jam sekali sih gitu. Karena kita emang jarang banget istirahatnya yang lama gitu. Paling cuma 5 menit, itu juga buat minum ataupun ke toilet. Dan biasanya setiap 2 jam sekali kita istirahat. Kalau udah ngerasa kesemutan ataupun pegel-pegel nih pinggang duduk, kita langsung aja minggir cari Indomaret atau Alfamart terdekat buat minum, duduk-duduk dan santai dulu sebentar. Karena di Alfamart atau Indomaret sepanjang jalan Pantura itu biasanya udah disediain kursi-kursi yang lumayan cukup banyak ya. Kalau menurut saya pribadi tuh emang udah salah satu fasilitas di jalan Pantura itu, pasti banyak pengendara-pengendara yang istirahat. Jadi beda sama di Bekasi gitu. Karena gak dilewati banyak kendaraan yang mau touring-touring lah. Jadi buat apa diadain bangku ya kan? Kebanyakan orang cuma belanja pulang deh, nggak kayak di jalur Pantura yang bisa aja istirahat sambil minum untuk melepas lelah dan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi tempat-tempat itu udah biasa sekali menyediakan bangku-bangku. Nah teman-teman, kalau udah lihat ada orang-orang yang bawa sapu-sapu kayak gini, udah tahu dong ini daerah mana. Ini tuh di Indramayu. Jadi banyak yang duduk-duduk di pinggir jalan untuk ngambilin uang yang diberi sama pengendara-pengendara. Tapi lumayan ya, agak serem karena resikonya kalau ngambil uang tahu-tahu ada mobil yang lewat gitu kan, bahaya juga ya. Tapi ya mudah-mudahan selalu selamat lah dalam mencari rezeki ya kan. Cuaca juga udah mulai cerah-cerah ke panas nih karena mataharinya udah naik gitu, dan membuat kita juga agak sedikit kehausan. Jadi kita isi bensin dulu, bukan isi minumnya orang tapi isi bensin dulu. Ini kita isi bensin di Indramayu sekitar jam 8:30 pagi, udah melewati kota Indramayu. Dan setelah isi bensin kita lanjut lagi perjalanan. Bener-bener santai deh kali ini, suami saya tuh bawa motornya, jadi saya sendiri agak ngantuk gitu jadi jantungnya gak berdebar-debar, alhamdulillah lah. Dan juga di sepanjang perjalanan pemandangannya juga indah banget untuk dinikmatin. Ada sawah dan juga pepohonan yang rindang-rindang seperti ini. Hawanya jadi adem gitu kalau ngelewatin pohon yang besar-besar seperti ini. Setelah melewati Kabupaten Indramayu, kita akan memasuki daerah Cirebon. Dan ini memang lokasinya pinggir pantai ya, jadi banyak pelabuhan-pelabuhan juga, dan banyak juga yang berusaha perikanan mungkin, atau olahan ikan. Jadi aromanya benar-benar beda banget, kayak banyak sekali aroma-aroma semerbak yang mewarnai sepanjang perjalanan kita. Nah, buat teman-teman yang pernah lewatin daerah-daerah seperti Indramayu menuju ke Cirebon, Brebes, Tegal, pasti tahu deh aroma-aroma yang dilewati sepanjang perjalanan ini. Walaupun gak sepanjang perjalanan sih, jadi ada hilang-hilangnya juga tuh aroma-aroma kayak gitu. Dan emang jalur ini tuh jadi sepi ya semenjak ada tol. Banyak sekali yang beralih ke jalan tol, tapi untuk kendaraan-kendaraan besar masih banyak yang melewati jalur Pantura. Walaupun jalannya sekarang udah lancar, tapi nggak begitu rame ya. Padahal ini tuh libur panjang. Biasanya ini angganan macet banget ya pastinya. Karena saya juga pernah merasakan jalur Pantura ini di saat belum ada tolnya. Jadi benar-benar kusyut sekali. Tapi seru sih, sekarang udah ada jalan tol. Jadi teman-teman yang mau liburan nggak perlu khawatir bermacet-macetan di jalan. Dan walaupun sekarang macetnya malah pindah ke tol ya.
Tapi asik lah, tetap dinikmatin. Walaupun macet, emang suasananya lagi liburan, jadi ya dibawa enjoy aja. Yang penting happy sampai tujuan selamat. Istirahat dulu sambil minum panas cuy. Rambutnya itu panas banget. Sekarang jam berapa sih? Jam berapa? 9:30 ya. Ngaso. Memasuki daerah Cirebon, kita melewati pasar Pasalaran di Cirebon. Lumayan cukup padat juga lalu lintas, dan alhamdulillah sih nggak begitu macet parah. Jadi kita masih bisa jalan walaupun mataharinya udah makin panas. Aduh, bener-bener ya. Tapi langitnya jadi indah gitu, awannya jadi berarak-arak, jadi bisa dinikmati juga. Walaupun yang lagi naik motor nggak bisa nikmatin karena harus fokus sama jalanan ya. GPS-nya juga udah mulai dipakai karena khawatir ada belokan-belokan yang mengkhawatirkan. Untuk memastikan jalanan aja sih. Kalau untuk rutenya, alhamdulillah lurus aja sampai, karena ulangan dari touring ke Lombok kemarin rasanya. Mengabadikan jalanan seperti ini rasanya bakal jadi kenang-kenangan nih nantinya. Bakalan kangen juga. Karena mungkin next kita mau ngadain touring nih ke arah Sumatera ya. Bosen juga kalau harus ke Pantura lagi, pengen lewat Sumatera. Kayak apa gitu rasanya. Karena waktu itu kita udah pernah road trip juga ke Sumatera, dan kita penasaran sama jalur naik motor tuh seperti apa gitu. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan hajatnya untuk road trip naik, enggak sih road trip ya, kalau naik motor touring. Touring ke Aceh sampai Pulau Sabang kayaknya. Karena indah banget sepanjang perjalanan. Kan jadinya bisa banyak video juga dan mengabadikan momen-momen yang indah di Pulau Sumatera. Karena ngebalesin juga waktu road trip ke Sumatera itu gak banyak video-videoan, karena emang gak mau konten banget, belum ada niatan konten, jadi banyak momen-momen yang disayangkan sekarang. Karena pemandangan di Sumatera tuh indah-indah banget ya di setiap daerah, jadi mempunyai cerita masing-masing, tempat-tempat wisatanya juga indah-indah, wajib banget diabadikan deh pokoknya. Dan terlebihnya saya penasaran, berapa sih budget yang bisa kita keluarkan untuk sampai ke Pulau Sabang menggunakan motor? Itu sih yang lebih menjadi pertanyaan saya, walaupun udah banyak nonton video-video, tapi tetap ya kita mau tahu juga kalau naik Vario 160 itu biayanya berapa kira-kira sampai Pulau Sabang. Dan kita memasuki daerah Tegal, Kota Bahari. Ini dia gapuranya Kota Tegal. Jadi teman-teman kalau melewati Tegal ini ada 2 jalur juga nih. Kalau yang nggak melewati kota, ada yang melewati tengah-tengah sawah. Kayak kita kemarin sempat pulang lewat tengah-tengah sawah yang jalanannya itu bagus banget, nggak sempat ngelewatin kota. Jadi benar-benar di tengah sawah kanan kirinya, tapi kendaraannya kendaraan besar semua. Mungkin ini adalah jalur jika kendaraan-kendaraan besar tidak boleh lewat kota, jadi dibuang ke area ini. Tapi saya juga nggak tahu ya itu jalan apa. Pokoknya ada jalanan deh yang bisa dilewati tanpa harus melewati kota Tegal, lalu sampai ke arah Pekalongan. Dan meninggalkan kota Tegal, kita akan memasuki daerah Pemalang. Kalau dengar Pemalang, apa ya yang terlintas di benak saya itu nanas atau apa ya Pemalang tuh? Teman-teman ada yang tahu gak sih Pemalang itu identik sama apa? Bisa tulis di kolom komentar nih, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Setelah melewati Pemalang, kita akan memasuki Pekalongan nih teman-teman. Jadi kalau udah dengar Pekalongan pasti identiknya sama batik. Karena di sepanjang jalur Pantura yang ada di Pekalongan, ini hampir banyak sekali penjual-penjual batik dan toko-toko yang disediakan khusus untuk menjual batik Pekalongan. Tapi sayangnya
Sekarang toko-tokonya juga udah banyak yang tutup. Mungkin penjual zaman sekarang lebih memilih untuk menjual barang dagangannya secara online di sosial media ya. Jadi toko-toko seperti ini yang dulunya ramai, apalagi saat ini sudah tidak terlalu seramai dulu jalur pengendara yang lewat di sekitaran Pantura Pekalongan. Jadi ya wajar aja kalau banyak toko-toko yang memilih untuk online. Untuk pasar-pasar tradisional masih ramai seperti biasa. Tapi untuk tempat-tempat oleh-oleh rasanya sudah semakin menipis ya tempat-tempat seperti itu di sepanjang jalur Pantura. Karena para wisatawan biasanya jarang sekali melewati jalur-jalur Pantura saat ini. Karena jalan seberangnya sedang ada perbaikan dan alhasil jalur yang kita lewati ini dilewati dua kendaraan dengan arah yang berbeda. Jadi harus ekstra hati-hati sekali ketika melewati atau ingin mendahului kendaraan di depan kita. Jalur Pantura memang sering sekali diadakan perbaikan, jadi nggak perlu heran kalau tiba-tiba jalanannya ditutup, pasti ada perbaikan. Kita akhirnya meninggalkan kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Lanjut kita riding sambil cari makan siang. Karena udah lumayan terik dan matahari benar-benar udah di atas kepala. Itu tandanya udah jam 12 ya. Udah jam 12 siang, jadi harus makan siang dulu supaya lebih bertenaga lagi untuk sampai ke Dieng Wonosobo. Padahal kita nggak janjian dan nggak niat mau makan di sini, ternyata jam makan siang kita memberhentikan kita di tempat yang sama waktu mau ke Lombok juga. Oh, yang selesai makan siang, kita mau OTW lagi. Setelah makan siang, kita lanjut riding lagi. Menurut perkiraan dari Google Maps, kita akan sampai di Dieng Wonosobo itu sekitar jam 3:30 sore. Itu kalau jalanannya lancar dan gak banyak berhenti atau tiba-tiba hujan, jadi kecepatannya pastinya beda ya. Dan bismillah aja, yang penting kita sampai lokasi dengan selamat dan bisa menikmati suasana di Dieng. Untuk menuju ke Dieng ada pilihan jalan yang teman-teman bisa pilih nih. Kali ini kita melewati Tol Kayangan, Tanjakan Kerakalan yang udah fenomenal banget. Dan seperti apa situasi di Tanjakan Kerakalan? Penasaran gak sih? Ikutin ya part 2 dari perjalanan kita ke Dieng Wonosobo. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Habis. Ya udah. Belum, udah.